Bismillah, Bismillah cinta. Ini ada pertanyaan teman-teman. Bismillah cinta. Teman-teman bisa juga menjawab ya. Assalamualaikum Kiai, aku istiqomah. Aku istiqomah salawat 5.000 kali. Kadang dibaca setelah sholat, kadang di luar sholat. Iya, nggak apa-apa. Bagus ya, bagus. Bismillah. Bagus salawat. Kata Syahli Jumat, salawat itu bisa dibaca kapan saja. Kata Syekh Yusri juga salawat itu bisa dibaca kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Bahkan kata Syekh Yusri, kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan, kalau kondisi tidak memungkinkan, dalam keadaan tidak punya wudhu pun tidak apa-apa, kata Syekh Yusri. Karena saking istiqomahnya. Maka kata Syekh Yusri, jangan menunggu baca salawat, wiridan salawat, menunggu duduk menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, kemudian pakai tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jangan menunggu itu. Kapanpun, dimanapun boleh, kata Syekh Yusri. Di saat kita semisal di tempat kerja, ya di tempat kerja boleh, di kantor atau di kebun, di sawah, boleh, kata Syekh Yusri boleh yang kayak gitu. Bahkan di antara wiridan aurat, di antara aurat wiridan thariqah Asyadili As-Siddiqiyah, sebagaimana yang diijazahkan oleh Syekh Yusri kepada para as-salikin, para murid-muridnya. Apa? Itu wiridannya sedikit, yang penting bisa istiqomah. La ilaha illallah 100, istighfar 100, salawat 100. Itu saja dulu, kata Syekh Yusri. Yang penting bisa istiqomah sehari semalam, sehari ya, di siang hari la ilaha illallah 100, kemudian salawat 100 dan istighfar 100. Di malam hari juga demikian. La ilaha illallah 100, salawat 100, istighfar 100. Itu saja dulu istiqomah, kata Yusri. Insyaallah akan menaikkan level keimanan kita. Dan cara bacanya, kata si Yusri, yang penting di siang hari. Dicicil boleh, yang penting di siang hari. Yang penting di siang harinya kalimat tauhid 100, salawat 100, istighfar 100. Dimanapun, dalam keadaan apapun, sibuk, dalam keadaan kerja dan sebagainya, itu boleh. Tetapi kalau boleh, kalau bisa, kata si Yusri, lebih afdolnya dilakukan ketika kita dalam keadaan punya wudhu, menghadap ke kiblat, lebih-lebih setelah sholat. Itu kalau memungkinkan. Kalau semisal tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Yang penting bisa istiqomah seperti itu ya. Bismillah cinta. Bagus, ini bagus. Kalau sampai bisa istiqomah 5.000 sehari semalam, itu bagus sekali. Tidak lama lagi insyaallah segala hajat-hajat Bismillah cinta ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu termasuk dalam istiqomah? Masuk istiqomah, Ustaz? Iya, masuk. Yang seperti itu masuk istiqomah. Yang penting, kata Syekh Yusri tadi, itu jangan, kalau semisal mempunyai keistiqomahan dalam sehari semalam, ya, dalam sehari semalam 5.000, berarti usahakan tidak lepas sehari semalam itu sudah terpenuhi 5.000, dibaca kapanpun.
kalau boleh, kalau bisa dibaca setelah sholat. Kalau memang tidak memungkinkan di saat kerja, saat kantor, atau di sawah dan sebagainya boleh. Itu boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kata Syekh Jumat, doa yang diawali dengan sholawat itu pasti diawali dan diakhiri dengan sholawat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wiritan yang tidak membutuhkan khusyuk itu hanya sholawat, kata Syekh Jumat. Dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan khusyuk. Itu sholawat. Oke teman-teman, mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Tadi bercerita tentang sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islamiyah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan perjuangan yang sangat berat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah-darah ya, sampai Rasulullah mengorbankan jiwa dan hartanya. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah dari tanah kelahirannya, dari Mekah ke Madinah, kalau tidak demi risalah Islamiyah, tidak demi Islam, tidak mungkin. Diperintah hijrah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke suatu lingkungan, suatu kawasan yang mana kawasan itu tidak pernah disinggahi oleh seseorang. Tidak pernah Rasulullah tidak pernah datang ke kawasan itu, ke daerah itu. Langsung diperintahkan untuk pindah, keluarganya dibawa dan sebagainya. Bahkan para sahabat pun yang pertama kali ikut hijrah dengan Rasulullah itu meninggalkan keluarga, harta, ditinggalkan semuanya demi agama Islam. Demi agama Islam. Itu perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan risalah Islamiyah. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Itu butuh berdarah-darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang perjuangan seperti itu. Harus ada pengorbanan. Bismillah. Ya terima kasih Ketua Layanan Bismillah Cinta. Bagus kalau punya keistiqomahan seperti itu. Bismillah Cinta ini bagus sekali, bagus sekali. Menjadi orang sukses, pasti menjadi orang sukses, dan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Sholawat itu dahsyat sekali ya, dahsyat sekali. Allah, hanya orang-orang pilihan ya Bismillah Cinta ya, yang bisa istiqomah mengamalkan selawat. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa untuk awal-awal mengamalkan selawat karena mempunyai tujuan tertentu, itu tidak apa-apa.
Yang seperti itu tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu juga masuk dalam kategori ikhlas, tingkatan ikhlas yang nomor 3. Tingkatan ikhlas yang nomor 3 itu membaca wiritan, memiliki wiritan, kita wiritan dengan tujuan tertentu, itu boleh. Seperti membaca surah Waqiah, tujuannya, niatnya biar kaya ya, misalnya, tidak apa-apa. Itu termasuk dalam tingkatan ikhlas, tapi yang nomor 3. Yang penting kan tidak menyimpang toh, tidak menyimpang, bagus. Seperti Bismillah cinta ini ya, memiliki keistiqomahan membaca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam, itu bagus. Meskipun di awal-awal dia memiliki tujuan-tujuan tertentu, ingin mencapai ini, mencapai itu bagus. Dan itu termasuk dalam kategori tingkatan ikhlas, tapi yang nomor 3. Selamat datang Ustadz Mahrus. Nah, ini Ustadz, ini yang Ustadz beneran, ini Ustadz Mahrus ini. Ayo naik tretan, ini kawan nih, teman kelas dulu. Lama nggak reunian kita nih, Ustadz Mahrus? Lama nggak reunian? Allah, mudah-mudahan semua urusan, semua hajat, bismillah cinta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan segala urusannya, lancarkan rezekinya. Kembali lagi ke pembahasan semula, itu merupakan perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islamiyah. Tidak ujuk-ujuk langsung ada orang yang percaya, tidak. Itu pertama 5, ada orang yang 5 percaya kepada Rasulullah, ada 5 orang. Itu ya, dari Yasrib ya, dari Madinah. Makanya itu merupakan cikal bakal. 5 orang ini merupakan cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Ada 5 orang datang kepada Rasulullah dan percaya kepada dakwah ajakan Rasulullah, risalah yang disampaikan Rasulullah. Tetapi waktu itu tidak berani baiat. Pulang ke Yasrib, setelah pulang ada yang datang lagi, bertambah menjadi 12 orang. Nah, maka peristiwa yang kedua ini yang datang lagi diabadikan, momennya disebut dengan Bai'atul Aqabah Ula. Ada 12 orang laki-laki datang kepada Rasulullah berbaiat. Seperti itu, berbaiat. Karena yang 12 orang ini merupakan cikal bakal Islam, umat Islam di Yasrib, Rasulullah tidak melepas begitu saja. Rasulullah menyertakan orang-orang yang memang kompeten dalam Islam, dalam Al-Quran, sisi Al-Quran semisal. Siapa yang diutus oleh Rasulullah untuk membersamai 12 orang ini? Yang diutus adalah Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Mus'ab bin Umair. Itu yang diutus oleh Rasulullah untuk membersamai mereka, mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka tentang Islam. Terus diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak orang-orang Yasrib untuk memeluk Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidak dilepas begitu saja, masih diayomi Rasulullah. Terbukti setelah 1 tahun setelah itu, setelah 1 tahun setelah itu, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah, membawa 73 laki-laki dan 2 perempuan, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah momen ini disebut dengan al-bai'atus tsaniyah, baiat yang ke nomor 2. Allah.
Waqad najaha Mus'ab. Mus'ab sukses ya, fi gharsil Islam, menanamkan agama Islam, fi nufusi ahli Yathrib, di dalam hati penduduk kota Yathrib. Itu bentuk keberhasilan Mus'ab bin Umair meyakinkan penduduk-penduduk Yathrib percaya kepada agama Islam, memeluk Islam. Wa ja'alaha muhayyatan liistiqbalid da'watil islamiyah. Wa ja'alaha muhayyatan, dan Mus'ab menjadikan Yathrib itu sebagai persiapan untuk menyambut dakwah Islamiyah, ya, allati kharajat minal Madinah ilal alami ajma'. Jadi cikal bakal tersebarnya risalah Islamiyah itu dari Madinah dulu, dari Madinah. Maka kadang tidak heran ya, memang sudah sunnatullah dan sunnatul Rasul. Kadang pesantren-pesantren itu yang rami santri pondok itu biasanya dari luar kota, banyaknya dari luar kota. Orang-orang sekitar, tetangga-tetangga sekitar itu tidak ada yang mondok di situ kadang. Orang-orang luar yang banyak. Sama waktu itu di Mekah, siapa yang percaya kepada Rasulullah? Gak banyak yang percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak. Bahkan Rasulullah mengalami cacian, makian, hinaan, intimidasi. Seperti itu. Itu waktu di Mekah mengalami intimidasi Rasulullah dan orang-orang yang ikut Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, yang meluk Islam. Sehingga akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk apa? Sehingga akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Ya, hijrah ke Madinah. Justru orang jauh yang percaya, orang Madinah yang percaya. Baru sekarang al-hijratu ilal Madinah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Teman-teman sekalian. Masya Allah, bismillah, cinta ini, Masya Allah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bantuan tap-tap layarnya. Terima kasih banyak. Ya teman-teman, ada yang naik. Ada yang naik kawan, kita ngobrol-ngobrol kawan. Ada urusan kawan. Kita ning gula tat cek sambian nika ternyata kawan lama, Masya Allah. Engkau tat. Oke.